mendengarkan dari Anda Good Insyawi di mana saja Anda berada. Nah, yang mau nanya-nanya silakan di 081225225949 di 081575800949 juga bisa. Jadi ada dua line WhatsApp kita yang kita on-kan di pagi hari ini 081225225949 atau 081 575 800 949 ya. Silahkan hubungi kami pagi hari ini sampai jam setengah 11 loh program Sabar Hamunjanya ada di ruang dengar Anda. Saya sahabat terlebih dahulu nih yang akan menjawab bersama dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Gus Syauli. Selamat pagi Bu. Apa kabar Ibu? Oke, sebentar. Nama punyanya Bu Elis ini termute. Oke, nah. Pagi Ningrum. Pagi Bu, apa kabar? Kabarnya luar biasa. Gimana? Puji Tuhan, sehat kan semua. Nah, ya, dan buat Anda, Good News Luar Sauli, biasa. Berkat silahkan. Tuhan. Puji Tuhan. Ibu ada di Semarang, Bu? Ada Ningrum? Oke. Yap, Ada nah, di Semarang. Puji nih, Tuhan. puji Tuhan, masih belum beredar. Ya, buat yang mau nanya, Belum, silahkan ya. belum. 081225225949 atau 08157578000949. Dan ini minggu lalu Bu, kita meninggalkan satu pertanyaan. Kita jawab dulu ya. Ya. Oke, Mm-mm. sebentar. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Beberapa hari yang lalu saya pernah mengikuti persekutuan doa di salah satu hotel selama 2 hari. Hari pertama saya dari awal sampai selesai itu eh cara meresponi baik doa maupun firman itu bikin terganggu di sekitarnya termasuk saya. Oh, jadi dia terganggu dengan ada yang di sebelahnya. Hari kedua saya bilang teman saya, jangan dekat orang tersebut karena saya nggak bisa fokus. Tahu-tahu. Maksudnya, contohnya gimana? Jadi si ibu ini tuh pada satu persekutuan gitu, terus dia duduk bersebelahan dengan salah satu orang yang menurut beliau ini caranya meresponi doa maupun firman itu membuatnya terganggu selama persekutuan itu, selama firman Tuhan disampaikan. Lalu ketika hari kedua dia bilang kita pindah aja ya, nggak karena saya nggak fokus kalau deket dengan orang itu. Nah, ternyata si orang itu yang membuat dia terganggu itu malah duduk di samping teman saya. Nah, pertanyaannya apakah yang salah saya atau orang itu, Bu? Ningrum, sorry. Dan- Mm. Pertanyaannya kamu ini saya nggak dengar karena putus-putus dari tadi. Bisa Oke. nggak? Boleh nggak diulang? Ya. Sekarang suaranya Ningrum masih putus-putus nggak, Bu? Oke, enggak. Sudah lancar, udah merdu. Oke. Terima kasih. Jadi Baru ada ketawa dibilang merdu, baru tertawa. saya kan jadi tersanjung Bu, suara saya dibilang merdu. Nah, Puji Tuhan. jadi ada seorang ibu, beliau mengatakan bahwa mengikuti persekutuan doa di salah satu hotel selama 2 hari. Hari pertama, beliau itu merasa terganggu dengan salah satu orang yang duduk di dekatnya, baik itu cara si orang itu meresponi baik doa maupun firman itu membuatnya terganggu. Gitu. Lalu hari kedua, si ibu ini berinisiatif untuk bilang sama temennya, jangan deket sama orang itu ya, karena saya nggak bisa fokus. Nah, ketika sudah berpindah tempat, ternyata orangnya itu malah justru duduk di samping temennya dia. Nah, pertanyaannya si ibu ini adalah yang salah itu saya atau orang itu ya, Bu? Sadar enggak kalau tidak ada sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Kalau Amin. Tuhan izinkan terjadi, semua mendatangkan kebaikan buat kita. Ya. Ketika
kita kadang-kadang ini nggak sadar bahwa ada orang Mm-mm. yang ada di samping kita sedang dipakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk membersihkan hati kita sendiri. Contoh kayak tadi, dia merasa terganggu dengan respon orang itu menanggapi firman dan sebagainya. Mm-mm. Itu mengusik kenyamanan Anda kan? Mm-mm. Maka ibu ini pindah kan? Ibu yang Mm-mm. terusik itu pindah kan? Ya. Ternyata besoknya orangnya duduk di samping dia lagi. Itulah Tuhan. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan supaya gengsi kita, kesombongan kita, ego kita, ya, Mm-mm. itu terkikis habis. Mm-mm. Maka dulu kan saya pernah cerita, satu kali saya ketemu sama orang gitu loh. Kelihatannya baik sama saya. Tapi ketika lagi duduk, tiba-tiba saya membaca di jidatnya dia, di dahinya dia itu, saya baca tulisan. Ternyata rencana dia terhadap saya tuh jahat sekali. Mm. Dia punya rencana yang terselubung. Mm-mm. Tapi Tuhan izinkan saya membaca pikiran dia. Mm-mm. Saya ketika lihat perpikirannya dia yang jahat sama saya bilang, Tuhan ngapain aku duduk doa sama orang model begini, munafik, kelihatan di depanku baik, ternyata di belakangku jahat banget nih orang. Mm-mm. Saya mau pergi, tapi Tuhan bilang duduk di situ. Sampai kamu melihat di wajah orang yang mau jahat sama kamu, kamu lihat wajah Tuhan. Waduh, nggak gampang nih Rum. Ya. Saya tetap duduk di situ dan saya ngikuti. Tiap hari orang itu kalau ketemu saya, dia peluk saya, dia cium saya. Dengan berkata, Elis, aku sayang kamu. Aku mengasihi kamu. Tuhan Yesus memberkati. Saya dipeluk dia, tapi hati saya gini, munafik. Saya masih ada keluar di dadaku, munafik. Mm-mm. Sampai berhari-hari berkali-kali, tapi saya tiap hari berjuang mengampuni dan mengasihi dia. Sampai satu kali, ketika dia peluk saya, nggak ada lagi kata munafik. Saya bisa peluk dia balik dengan saya berkata, aku mengasihi kamu. Mm-mm. Setelah itu, nggak taunya mereka berantem sendiri. Jadi saya clear, saya menang, ya orangnya itu yang ngadepin masalah. Jadi Mm. memang Tuhan izinkan terjadi supaya kita yang berubah, bukan orang lain yang berubah. Mm-mm. Saya kalau ngomong sama anak-anak saya pun, saya bilang bukan orang lain yang harus berubah, tapi kita yang harus berubah. Ya. Ketika kita berubah, semuanya selesai. Ya. Ya, Mm-mm. jadi salah respon. Diresponi coba sambil berkata, Tuhan, kalau orang ini memang Tuhan sedang pakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan, aku nggak mau menghindarin. Aku nggak mau menjauhi dia. Aku terima dia. Mm-mm. Silakan Tuhan kerjakan. Selesai. Tapi Ya. kalau kita menghindar lagi, pindah lagi. Oh, ditututin terus. Kemanapun kita pergi, ketemu orang model kayak begitu terus. Ya. Ketemu orang yang model nyebelin, kamu menghindar, nanti pindah kemanapun, nanti akan ketemu orang yang modelnya kayak begitu lagi. Sampai kita yang berubah. Yep. Oke ya, saya Ya. pikir cukup. Ya. Ya. Oke. Jadi tadi ya si Ibu yang minggu lalu bertanya semoga mendengarkan gitu ya. Persoalannya bukan salah siapa tetapi salah respon aja sih sebetulnya. Dan yang perlu kita tadi yang perlu digarisbawahi dari awal Bu Eli sampaikan percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena memang ada maksud dan rencana Tuhan. Jadi responnya kita harus benar dulu gitu ya. Oke, Yes. lanjut yang udah kirimkan WhatsApp. Pagi Bu Elis dan Ningrum, Pagi. suara penyiar radio kan pasti merdu. Cia, baju saya langsung penuh sesak. Ya, terima kasih. Pagi-pagi ya. Oke. Shalom Bu Elis, Ningrum. Bu, Shalom.
Ya. Dulu pernah bahas orang NPD. NPD itu Narcissistic Personality Disorder ya. Pertanyaan saya Order. Ya. adalah bagaimana cara menghadapi, berinteraksi, dan ngobrol sama orang yang NPD ini. Kadang bikin gemes, emosi-emosi dikit katanya. Soalnya hampir tiap Pasti hari nggak dikit. nongol di depan kita. Penekanan dikitnya itu Pasti saya nggak bisa dikit. menggambarkan. Iya, pasti banyak. Pasti banyak. Emang Bikin kita kita gemes. memang kita ketemu sama orang NPD ini karena sudah dibilang narsistis, ya kan? Ya. Orangnya narsistis itu berarti dia sudah mau diapain orang dia pede. Orang Mm-mm. dia lucu, dia nggak bener. Dia merasa dia bener gitu loh. Mm-mm. Ya kalau kita nggak berubah ya kita yang rugi toh. Kalau Betul. kita mau debat sama orang yang model begitu, kita yang pasti rugi. Jadi kalau Tuhan bilang, mengertilah orang lain. Orang Mm-mm. yang sabar, orang yang berpengertian itu orang sabar. Mudeng ya, kalau kita ngerti lawan diskus kita ini orang NPD ini, ya Mm-mm. udah kita nggak usah yel-yelan sama dia. Kan firman Tuhan sudah bilang, jangan bicara dengan orang bebal dengan hikmat. Bicaralah dengan kebebalan dan menurut kebebalan dia. Jadi dia nggak akan merasa dirinya lebih hebat. Enggak, Mm-mm. ya. Hadapi Ya. dia, ya seperti dialah. Karena kita mau ngomong seperti apapun, dia nggak akan dengerin kita. Ya. Dia sudah lebih percaya dengan diri dia sendiri dibandingin dengan kita. Mm-mm. Ya. Ini orang istimewa nih, memang benar orang istimewa. Kecuali kita sampai benar punya waktu, dia yang sudah kepepet-pet. Mm-mm. Nah, dia nanya ke kita. Kita ngomong berduaan sama dia dengan pelan kita ngomong. Baru bisa. Kalau cuma di depan umum gini percuma dah. Kita yang capek. Ya. Jadi kita yang ngerti aja kalau lawan bicara kita orang model begini, ini orang bebal ya udah kita bicara menurut kebebalan dia aja sendiri. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Istilahnya kita tidak akan membuang mutiara di cungur Mm. babi. Mm-mm. Enggak. Ya. Ini orang model begini dikasih nasihat juga nggak masuk ya, Bu? Enggak, enggak. Kecuali Tuhan sendiri yang kerja lo ya. Kalau enggak, udahlah. Buang waktu beneran. Mm-mm. Ikutin aja. Maksudnya kalau pas dia ada di tengah-tengah kita ya, kita kalau ngomong sama dia ikutin dia aja. Mm-mm. Ikutin flow-nya dia aja udah gitu ya. Yang kadang bikin gemes emosi-emosi sedikit. Nah, ini sebetulnya yang perlu dikelola gitu ya. Pahami bahwa orang itu ya udah orang itu memang gitu gitu ya. Bukan Nggak usah membenar bantah. Enggak usah Mm-mm, bantah. betul. Jadi ya udah Iya. dipahami bahwa si orang ini memang begitu gitu ya. Nggak usah dibikin gemes, nggak usah dibikin emosi. Walaupun kadang juga agak sedikit susah gitu kan ngadepin begini terus untuk menahan emosi dan gemesnya itu ya. Jadi kembali lagi responnya kita dikendalikan aja. Walaupun karena kita pahami bahwa orang seperti ini agak sedikit susah juga di ini. Dinasehatin juga susah. Kita pengennya memberikan sesuatu ininya juga dia belum tentu bisa mengerti gitu kan. Buat yang mungkin mau tanya-tanya silahkan 081225225949. Sabar Hamaja sudah hadir lagi nih di ruang dengar Anda. Jadi yang mungkin mau tanya monggo. Yang belum jelas tadi dari jawaban-jawaban kita bisa ditanyakan belum jelasnya di mana gitu ya. Kalau misalnya ada yang belum jelas, oh ini belum jelas minggu lalu saya masih belum jelas dengan ini. Silahkan tanyakan lagi. Yang pengen denger Sabar Menjam minggu lalu atau episode sebelumnya di YouTube-nya Good News sudah di-upload ya. Jadi silahkan. Oke, terima kasih sekali Bu Elis penjelasannya dari tadi yang NPD ini. Soalnya tiap hari nongol di depan kita, ya udah tadi kendalikan responnya aja, gitu ya. Ya. Em,
walaupun mungkin rasanya pengen ngasih tahu, tapi kalau memang tadi, kalau bukan Tuhan yang kerja agak sedikit susah gini. Istimewa soalnya orang-orang begini. Ya, Biar ya. Tuhan yang kerja aja, tadi ditanggapinnya udah santai aja, nggak usah dibikin gemet, nggak usah dibikin emosi, sadari dan pahami bahwa memang orang begini nih spesial tadi kata Ibu. Ya, Ya. monggo. Silakan 081225225949 yang mungkin mau nanya-nanya. Atau 081575800949 sama ya 081575800949. Makan belum? Em, Kalau mungkin ada pertanyaan lanjutan dari minggu lalu bisa juga gitu ya. Kalau mungkin ada yang mau nanya, ini kalau bisa tanya gitu ya. Ada yang ini nanya dari mana nih Rob? Boleh. Misalnya lagi baca firman di ayat apa ada yang belum jelas ditanyakan sekarang bisa gitu ya. Nanti kita akan coba ulas dan kita jawab. Atau misalnya mau konseling tentang persoalan atau pergumulan permasalahan yang sedang Anda hadapi juga nggak apa-apa. Kita akan coba bahas secara umum, secara general gitu kan. Kenapa? Karena siapa tahu ada persoalan-persoalan yang sama yang juga sedang dihadapi oleh pendengar yang lain dan itu bisa membantu juga gitu. Silakan. Ini typing-typing karena ngetiknya banyak pastikan kalau ngomongin pertanyaan. Telepon juga boleh loh di WhatsApp call-nya di 081225225949. Kita panjang kok sampai jam 10:30. Nah, 1,5 jam. Ini banyak yang lagi ngetik, Bu. Kelihatan kan dari chatnya itu ada typing-typing gitu. Tapi karena mungkin persoalan atau yang ditanyakan panjang gitu ya, jadi lama. Kita sabar menanti kok. Oke. Atau ada yang mungkin WhatsApp-nya belum dibacakan sama Ningrum minggu lalu, tolong ingatkan saya kalau saya terlewatkan. Tapi sepertinya saya hanya melewatkan satu WhatsApp minggu lalu ya. Kalau misalnya Ningrum saya pernah tanya ini loh belum dijawab. Oh, silahkan. Saya dengan senang hati kalau diingatkan. Karena kadang-kadang mungkin kita kelewatan ya, ada yang ininya sudah turun banyak gitu di akhir-akhir. Nah, itu bisa kelewatan. Oke. Pagi Bu Elis. Pagi Ibu Elis, pagi Ningrum, pagi. Pagi. Mau tanya menyangkut NPD tadi. Kalau kita belajar psikologi manusia untuk melayani atau mengerti orang lain, batasannya sampai di mana? Untuk mengerti bahwa orang yang kita layani karena kejiwaan atau hanya bisa oleh doa atau kuasa Tuhan saja, supaya tidak buang-buang tenaga. Terima kasih. Oh, ya. Maksudnya kalau misalnya batasannya kita melayani seseorang gitu loh Bu, konseling dan lain sebagainya, ini batasannya di mana? Yang kita layani ini karena kejiwaan atau hanya bisa oleh karena doa atau kuasa Tuhan saja? Nah, makanya kita kan membutuhkan karunia membedakan roh. Mm-mm. Ketika konseling, konselor itu kan harus diam. Mm-mm. Yang konseling suruh ngomong aja Mm-mm. terus. Kita bagian siapin telinga, mendengarkan. Kita ini kontak dengan Roh Kudus kan. Ya. Nanti Roh Kudus kasih kita ini pengertian. Oh, ini orang ini lagi kena sakit jiwa. Oh, ini orang hanya sekedar stres, Mm. depresi. Oh, ini orang ini lagi sudah. Ketika kita sudah tahu kondisi orang ini, kita selesaikan aja. Kalau menurut memang itu kejiwaannya aja, ya kita harus harus doain aja, kita kasih kebenaran, kita doain, selesai. Kena, misalnya ada orang yang kena apa namanya kejiwaan yang satunya lagi itu apa? Eh, apa? Satu ilmu Apa? apa? Sakit jiwa yang oh, sih bukan NPD. Kalau NPD kan narsis personality disorder.
Yang satu nih lagi, sebentar, yang satu lagi yang nggak bisa ngendaliin diri. Sih, aku kok iso blank. Sebentar. Sebentar ya. Ada satu lagi yang ada yang itu loh kan ada artis kita yang ada artis yang kena Oh, apa tuh hmm, jenenge Ningrum, aku kok bisa ngeblank. bentar Bu, saya Alah carikan. ya ampun. Yang itu loh anaknya bisa dilempar sendiri dari loteng gendong anaknya kayak orang. Alah ya ampun. Bipolar. Di bipolar, bipolar, bipolar alah. Nah, misalnya bipolar gitu ya. Harusnya ketika anak kita masih kecil, kita melihat gerak-gerik dia, perilakunya dia yang sudah aneh, harusnya kita segera bawa psikiater. Kita harus bawa ke psikiater, ke psikolog. Karena bipolar itu bisa diobatin. Ya, Misalnya, seseorang ini membutuhkan apa ya? Ada vitamin hormon tubuhnya kekurangan. ya. Misalnya kayak ada dopamin atau apa itu yang kekurangan atau kelebihan itu bisa dikontrol lewat obat. Tapi dikontrol sama dokter ya. Nanti Ya. lama-lama dikurangi, dikurangi, dikurangi sembuh loh. Orang bipolar banyak yang sembuh loh. Tapi di terapi benar dikontrol sama dokter. Nah orang bipolar gitu nggak bisa kita cuma doain, nggak bisa sekedar didoain. Ya kecuali Roh Kudus yang doain memang ampuh banget ya. Dan itu memang di saat itu Roh Kudus bekerja, segala sesuatu bisa terjadi dengan Tuhan. Tapi rata-rata umumnya ya karena kalau kekurangan hormon bawa aja ke dokter. Terus nanti Ya. kalau kita ngelihat anak kita yang rada stres, bawaannya depresi gitu, mulai kecil didoain. Mulai didoain terus mulai diarahkan. Terus mulai kecenderungannya apa kalau bisa dilihat kekurangan apa zatnya atau hormonnya kurang apa itu bisa dikendalikan ya Ya. untuk orang yang LGBT pun bisa yang anak cowok kelakuannya hampir kayak anak cewek itu sebetulnya dari kecil bisa diatasin. Jangan terlambat bawa ke dokter aja ya. Ya. Nanti kalau sudah memang ini hanya gangguan kecil, didoain aja selesai. Tapi ada yang nggak bisa cuma di apa? Saya nggak bilang nggak bisa ya, semua bisa bersama Tuhan tuh semua bisa. Tapi kalau sudah yang buang waktu yang terlalu lama, kerjasama sama dokter aja. Oh ya. Tapi cari dokter yang rohani ya, yang maksudnya yang cinta Tuhan, yang cinta Firman. Karena nggak semua dokter psikolog atau psikiater itu semua orang yang cinta Tuhan. Kalau enggak ya cuma dia kasih obat terus nanti terikat sama obat malahan. Oke, Ya. mungkin itu Andalkan Ningrum. Ya, andalkan Roh Kudus ya di dalam melihat situasi gitu, apalagi pada saat konseling, pada saat eh, ngobrol seperti itu, sedang melayani seseorang. Kita mendoakan juga kan kita waktu itu pernah diajarin Bu Elis, doa itu juga harus andalkan Roh Kudus gitu ya. Apa sih yang mau kita doakan buat seseorang gitu. Oke, lanjut. Kalau mau tanya lagi silakan. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Saya mau tanya, kalau kita pekerjaannya jual beli saham, boleh nggak sih Bu? Terima kasih. Ya ada sekolah seperti itu ya pastinya boleh. Asal ingat jangan keterikatan yang sangat misalnya ini ada jenis apa ya kayak saham gitu ya yang jenis apa harus nongkrong di depan Komputer. komputer terus nggak bisa ditinggal. Kalau Mm-mm. ditinggal meleng dikit Hilang. hilang. Kalau ditinggal meleng dikit hilang itu yang nggak boleh.
Kalau sudah gitu itu jangka panjang, main saham itu jangka panjang. Jadi nggak boleh keterikatan. Kalau yang sudah lagi turun ya jangan stres. Kalau lagi naik ya pokoknya berhikmat lah dengan hikmat. Ya. Oke, lanjut. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Pagi Ningrum minggu lalu saya tanya Amsal 27 ayat 14. Apakah sudah dijelaskan? Nggak dengerin nih ya. Amsal 27 ayat 14 itu siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Minggu lalu kita sudah jelaskan ya Bu kayaknya ya Bu. Belum, saya ngutang. Nih Oh, sekarang ngutang saya itu. mau jawab. Oke, silakan. Halo Bu, suaranya Ibu hilang. Sebentar ya Good News Family ya. Ini suaranya Ibu tiba-tiba menghilang. Halo Bu. Iya, suaranya hilang. Oh, ini suaranya Ningrum kedengeran kan? Oke, sebentar ya Good News. Ya, sudah. Ini sudah kedengeran. Punya saya nih full dan bagus loh Ningrum. Apa ya? Siapa? Heeh. Hah? Boleh Bu. Siapa pagi-pagi memberi salam dengan nyaring? Mm-mm. Terus seperti apa? Hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Hal itu akan dianggap seperti kutuk baginya. Jadi misalnya saya kasih contoh aja begini. Misalnya kita pagi-pagi itu ngasih salam gitu lah. Selamat bahagia sama orang. Yang sedangkan kita nggak ngerti orang itu mungkin bangun tidur lagi susah. Atau dia Mm, lagi masalah. Gitu ya. mm, Kita ngasih salamnya dengan berkata, bahagia gitu ya. mm, Kamu hari ini sukses padahal dia lagi ngadepin suatu masalah yang ruwet gitu ya. Itu salam kita yang kita berikan dengan nyaring itu akan dianggapnya sebagai suatu kutukan. Loh aku tuh lagi susah kok dibilang bahagia. Loh aku tuh lagi ngalami masalah ruwet kok dia malah bilangin aku ini sukses gitu. Itu mm. bisa dianggap itu seperti kutuk. Mm, Jadi pagi-pagi kalau kita memberi salam dengan nyaring, ya, yang seperti itu maksudnya. Kita ketemu orang lagi pagi-pagi, bang, siang mengom, Tuhan Yesus berkati, bla 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 bla, hari ini sukses, bahagia, bla. Nah, ketika dianya lagi kondisinya nggak mood, lagi nggak bener, malah salam kita itu seperti dianggap dia seperti seperti kutukan, ya. Itu mungkin yang saya bisa jelaskan. ya, semoga jelas ya. Ini maksud dari ayat ini. Lanjut, Bu. Kalau bagaimana caranya untuk memberitahu orang atau hamba Tuhan yang terlalu ngeroh? Semua masalah kejiwaan dipukul rata karena kuasa gelap. Gimana ya, Bu? Apakah ada dasar firman-nya? Terima kasih. Sebentar, nggak dengar nungrum, hilang lagi. Oke. Bu, bagaimana memberitahu orang atau hamba Tuhan yang terlalu ngeroh? Semua masalah Hilang kejiwaan. ningrum, nggak ada suara. Oke, sebentar. Sebentar, hilang lagi suaranya. Ini gimana Bu? Di Room bisa kedengaran sekarang? Sudah, sekarang sudah. Sekarang Oke, sudah. Coba. ya. Bu, bagaimana memberitahu orang atau hamba Tuhan yang terlalu ngeroh? Semua masalah Hmm. kejiwaan dipukul rata karena kuasa gelap.
Bagaimana ya, Bu? Apakah ada Nah, dasar firmannya? itu memang masalah besar yang sedang dihadapi dengan orang-orang yang pelayanan ini model ngeroh-ngeroh ini memang repot. Repotnya tuh seperti ini, misalnya satu kali di satu gereja ada orang alami orang kelepasan ya. Wih, sampai semua dikaplokin kayak gitu. Saking sudah nggak ada yang bisa nangani, mereka tahu saya ada di dalam gereja itu. Istri pendeta gembalanya nyamperi saya, Bu Elizabeth minta tolong, perlu ditolong, ada orang lagi kerasukan setan, gitu kan? Ketika saya datang, saya ngelihat itu, saya tahu itu karya Roh Kudus. Roh Kudus bilang gini sama saya, ini kejiwaan, ini bukan kerasukan setan. Terus saya bilang sama mereka, semua minggir, semua keluar. Semua keluar, saya ngatasin, saya bisikin orang itu, saya bilang, saya bilangin sama dia dengan perkataan yang ke sekolah. Iya, Bu. Ya. Ibu masih kedengeran Ya, suaranya. ya. Jadi terus saya bisikin dia, saya bilang berhenti nangis, ayo bangun. Saya bisikin dia, bangun. Itu hanya sekedar kejiwaannya dia aja yang lagi berontak gitu loh. Kadang ada orang itu harus bisa membedakan ini benar kerasukan atau ini kejiwaan. Ya. Ini orang lagi nangisnya manifestasinya tuh karena pelampiasan emosi. Ya itu harus, ya jangan diladeni. Jangan diladeni dengan diusir-usir gitu, tenangin jiwanya. Jiwanya ditenangkan, terus kalau dia susah ya dikasih kata penghiburan. Kalau dia kayak orang takut dengan hari depan, dikasih. Pokoknya dikasih firman yang menenangkan diri dia. Ya, jadi Iya. seperti itu ya Ningrum ya. Nah, Ya. seperti contoh nih, ada satu orang, dia kena bipolar. Tapi dia sebagai orang yang kalau di penampilan tuh bagus. Di penampilan itu dia bagus sekali. Gitu Ya. loh, Ningrum. Nah, pada saat itu, padahal ini orang bipolar, ditengking. Pada waktu satu kali dia lagi lupa minum obat, dia kayak orang, wah emosinya nggak terkendalikan. Oh dianggap ini orang kerasukan, ditenggingin, dilayani, obat-obatnya disuruh buang semua. Obatnya disuruh buang, dia bilang buang semua. Harus percaya dengan iman, Tuhan sudah sembuhkan. Ya. Begitu dibuang semua obat itu, wah kambuhnya semakin jadi gila. Ternyata orang ini tenang, kalau di penampilan di luar bisa kelihatan bagus sekali karena minum obat. Kalau dia lupa minum obat, wah ketahuan. Nah pada waktu ini dia lagi dikontrol dokter. Tapi ada hamba Tuhan yang melayani dan menyuruh membuang semua obat itu. Padahal itu obat mahal loh. Sampai suaminya marah. Kenapa? Suaminya dikaploki lagi, dicakari, jambain lagi. Iya, tetap Gitu. harus andalkan Roh Kudus ya dalam hal-hal seperti ini. Terus caranya memberitahu hamba Iya, Tuhan itu gimana, karena Bu? itu tipis loh. Ya dikasih tahu, dibisiin, Pak. Sorry Pak, ini nggak usah, ini bukan Pak. Gitu aja. Satu kali saya lagi ngelayani satu orang, dan saya tahu ya ini lagi kayak begitu, lagi manifestasi, tapi Tuhan bilang stop, berhenti, duduk, diam. Saya duduk diam. Terus datang pendeta selanjutnya. Karena ini urusanku. Ini bukan bagianmu, ini bagianku. Terus datang lagi hamba Tuhan, satu hamba Tuhan yang habis keluar dari gua. Lagi doa puasa.
Ya, begitu selesai, dia doain, wah didoain sampai keringet secorangnya ini nggak beres-beres gitu. Kayak terus pendetanya ini lagi stres. Dia pikir habis doa puasa 40 hari doain kok juga nggak ada khasiatnya gitu kan. Dia lagi stres, dia keluar tinggalin kamar, jalan-jalan saya langsung samperin, Pak, Bapak nggak usah stres. Ini bukan bagian kita, Pak. Tuhan tadi sudah bilang biarin aja ini bagianku. Diamin, Pak. Bukan Bapak nggak sakti karena habis puasa 40 hari. Bukan Bapak nggak sakti. Tuhan tetap memberkati Bapak. Tapi ini bukan bagian kita, nih bagiannya Tuhan. Karena Tuhan bilang, biasanya dia suka neko aku, memperbudak aku hari ini. Aku mau dia tahu bahwa aku nih Tuhan, bukan budaknya dia. Udah, semua sudah tenang. Terus saya maju, saya bilang, Bu, selama ini Ibu memperlakukan Tuhan sebagai pembantu Ibu. Tapi hari ini Ibu harus tahu sendiri. Ibu bertobat, nanti Tuhan kerja. Saya gituin, saya Bu, saya tinggal pulang, saya nggak ngurusin lagi. Sembuh loh, kerasukannya hilang, dan dia nggak manifestasi, dan dia sembuh sendiri loh. Kadang-kadang memang kita harus sebagai batuan tegas. Kita harus bisa membedakan ini benar roh setan atau jiwa. Kalau jiwa yang kerja ngapain kita kerjain? Capek kita. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Pak ya. Saya lagi dibilangin aja pelan-pelan, terus kemudian tetap andalkan Roh Kudus sih untuk membedakannya. Tadi kita berapa kali pernah bahas tentang karunia membedakan juga kan. Oke, lanjut. Kalau belum jelas silahkan boleh tanya lagi. Sebentar, ini ada pertanyaan yang agak sedikit panjang. Semoga bisa saya bacakan dengan baik. Selamat siang, saya mau bertanya. Saya ibu dengan satu anak usia 6 tahun. Saya dan suami mempunyai kepahitan masa lalu dari keluarga. Kami saat kecil dan kami memulai pernikahan yang salah. Kami sudah pisah hampir 1 bulan dengan suami. Suami sempat meminta satu rumah lagi karena merasa dia ada hak atas tempat tinggal. Tetapi dia tidak ada niat dan tidak mau memperbaiki hubungan yang rusak. Salah satunya komunikasi dan lain-lain. Bahkan hak-hak anak apalagi saya. Dengan alasan dia ingin bebas, tenang, bahagia. Dan dia amat sangat membenci kami dan keadaan yang ada. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya pilih? Sedangkan menurut psikologi anak, tidak baik juga membiarkan anak tumbuh dalam keluarga utuh tapi tidak sehat. Dan apakah rantai kutukan ini akan dialami anak saya? Bagaimana saya memutus rantai kutukan itu? Terima kasih. Rantai kutuk itu semestinya setelah kita hidup di dalam Kristus, rantai kutuk itu sudah putus. Nggak akan kena ke Anda dan tidak akan kena ke anak Anda. Masalahnya sekarang Anda ini hidup di dalam satu rumah yang suami Anda memberi satu teladan atau memberikan satu contoh sikap yang kurang bagus kepada anak Anda. Ini mengganggu kejiwaan dan mengganggu pertumbuhan anak. Kecuali Anda bisa terus setiap kali berkata, ampuni papa ya nak, kamu tetap hormati papa. Sapa, walaupun papanya nggak nyapa, tinggal anak Anda kuat nggak? Kalau Anda lebih kuat memberikan motivasi, nasihat kepada anak Anda tetap merespon sebagai anak yang hormat orang tua, sambil berdoa terus digituin, saya sih percaya anak Anda pasti bisa. Tapi kalau Andanya sendiri sudah terkena dampak daripada kejiwaan Anda stres, depresi, melihat perlakuan suami yang seperti itu, ya harusnya sementara menyingkir. Tapi kalau Anda yang keluar,
Nanti istri dianggap kamu yang ninggalin rumah kok. Kita yang kena. Jadi ya bertahan. Jadi ibu yang bijak, lindungi dan nasihati anak Anda untuk tetap jadi pelaku firman. Nah, kalau suami Anda itu kepengen bebas, bahagia, merdeka, ya nggak usah kawin. Kalau orang menikah ya harusnya nggak bisa bebas lagi dong. Ya. Makanya orang kalau mau menikah itu komitmen kan, harus mikir dia hidupnya nggak bisa bebas lagi loh, seperti ketika perjaka loh. Ya. Apalagi sudah punya anak, hidupnya sudah bukan milik dia sendiri, hidupnya sudah terbagi untuk istri dan anak. Anaknya 5 ya dibagi 5 gitu kan. Ya. Ya memang ini dia belum dewasa. Mm-mm. Apalagi pernikahannya dimulai dengan hal yang nggak benar dan pernikahannya masih muda memang susah ya. Ya. Kalau ibu mau ninggalin dia, ibu siap nggak nikah. Boleh, nggak tapi nggak boleh nikah. Mm-mm. Mm. Tapi kalau bisa bertahan, saran saya ya bertahan. Ya. Tapi kalau sudah melihat jiwa anak Anda, psikis anak Anda udah kena, ya gimana cari solusi dengan keluarga. Minta Ya. saran orang tua atau hamba Tuhan yang bisa nangani rumah tangga ini. Kalau sudah tidak ada mediasi, orang yang memfasilitasi, ya udah. Ya. Eh, konsekuensi yang harus dipertimbangkan adalah ketika berpisah itu tadi tidak boleh menikah lagi gitu kan. Itu adalah konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Kalau mau ikut apa kata firman Tuhan gitu kan. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini harus dipikirkan lagi dengan tetap mempertimbangkan psikologisnya anak juga. Karena anak ini masih usia 6 tahun dan dia harus lihat orang tuanya misalnya ribut dan lain sebagainya juga pasti akan berpengaruh gitu ya. Silakan Ibu kalau mungkin mau tanya lagi ya. Terima kasih, semoga jelas. Selanjutnya, Bu, di ini ada yang tanya. Selamat pagi, Bu. Di 1 Samuel 23 ayat 18 sampai 22. Ceritanya ada beberapa orang Zif itu berkhianat dan memberitahu keberadaan Daud kepada Saul. Ayat 21, Saul malah memberkati orang yang mengkhianati Daud. Pertanyaannya, kenapa berbuat salah kok pakai istilah diberkatilah engkau? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Iya, kan maksudnya berkhianatnya sama Daud. Orang Ya, ini kan jadi berkat untuk Saul, ya kan? berjasa. Iya berjasa untuk Saul. Yang Ya, berkati kan Saul, bukan yang memberkati bukan Daud, betul, betul. ya. Yang memberkati Saul bukan Daud. Ya udah. Hmm. Dia kan Jadi salahnya kalau kepada Daud, tapi buat iya, Saul dia berjasa. iya. Iya. Jadi semoga jelas ya. Kenapa kok diberkatilah engkau? Itu kan Saul yang mengucapkan. Karena buat pribadi Saul, orang-orang ini berjasa buat Saul. Tetapi kalau buat Daud memang salah, karena dia eh, salah gitu ya. Tetapi karena buat Saul ini berjasa, ya dia memberkati itu, gitu ya. Tapi Oke. kalau buat Mm-mm. Tuhan, Mm-mm. ya. Kalau buat Tuhan, ya orang yang berkhianat itu ya nggak akan dapat berkat lah ya. Kalau di Ya, hadapan Tuhannya loh ya, walaupun Saul mau berkati buat Tuhan yang enggak lah orang dia berkhianat kok. ya, ya. Yang perlu jelas dan dipahami bahwa ini kalimat ini keluarnya dari Saul, bukan dari Tuhan, gitu ya. Jadi orang kan bebas mau ngomong begitu, tetapi Tuhan tidak melakukan atau tidak memberkati kan ya itu haknya Tuhan juga gitu ya. Jadi ini harus jelasnya di situ juga. Semoga jelas ya yang bertanya ini tentang 1 Samuel 23 tadi. Lanjut.
Bu Elis mau tanya, kalau belajar tentang kuasa Roh Kudus itu di gereja mana ya, Bu? Oh, maksudnya belajar kuasa Roh Kudus? Iya, Oh, belajar nggak tentang usah kuasa Roh belajar, Kudus. nggak usah belajar, nggak usah belajar, tapi hidupi Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus. Nanti kan Ya, kuasanya akan kerja sendiri. Yang yes. cuman kita perlu cocokin setiap kali Mm-mm. sebagai suatu standar supaya kita nggak keluar dari jalur, tiap hari baca Alkitab. Mm-mm. Sudah. Yang Mm-mm. namanya karunia. Kalau Ya, dibilang karunia itu pemberian gratis. yes. Kalau sampai misalnya ada orang punya karunia, tapi dia puasa, dia berpuasa supaya dapat karunia ini. Nah, itu bukan bukan Karunia. bisa bukan dari Tuhan. Mm-mm. Dukun-dukun, orang-orang, banyak orang itu punya ilmu kan karena dia doa puasa. Dia Ya. membangkitkan kekuatan yang ada di bawah kulit yang Mm. dikasih ketika manusia pertama Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, kan manusia punya kuasa Mm-mm. karena Tuhan Betul. memberkati. Ya. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, kebenaran itu hilang dari hidup manusia. Kuasa itu ada di bawah, sembunyi di balik, di bawah, istilahnya di bawah kulit gitu ya. Mm-mm. Maka ketika mulai ada orang-orang yang mau menggunakan itu dengan kekuatan diri sendiri, puasa-puasa begitu, itu bisa timbul. Contoh aja, orang ketika ada keributan atau ada huru hara, Mm-mm. orang yang biasanya nggak bisa loncat, bisa tiba-tiba bisa loncat tinggi. Ya. Yang kedua, Mm-mm. biasanya nggak kuat gendong karung 25 kilo, sekarang bisa gendong apa Orang. namanya barang dengan berat 50 Ya. sampai 100 kilo, dia Mm. bisa gotong. Itu sebetulnya kekuatan manusia yang sebetulnya yang karena akibat dosa dia tenggelam di dalam kehidupan kita. Mm. Tapi banyak yang membangkitkan dengan doa puasa. Mm. Tapi itu bukan Roh Kudus berarti. Itu Ya. kekuatan diri sendiri. Mm. Hidup bergaul dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap hari, gitu ya. Mengandalkan Roh Kudus dan jangan lupa untuk tetap baca firman. Itu menjadi kayak pengendalinya gitu ya, Bu ya. Itu menjadi em, cross check-nya kita lah, gitu ya. Standar kebenarannya di situ firman Tuhan, ya. Nggak ada sekolah khusus tentang hal ini soalnya. Ada. Malah Ada ya, Bu? bahaya itu. Enggak. Nggak ada sekolah khusus tentang ini, tapi tadi alami di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga itu nanti akan menjadi kita tahu tentang ini ya. Ini sudah sering kok kita bahas tentang eh, karunia Roh Kudus, kuasa seperti apa gitu ya. Oke, lanjut lagi kalau mungkin ada yang bertanya silakan 0815225949 atau 081575 80949. Kalau tadi yang sudah dijawab tapi belum jelas juga jawabannya atau masih ingin tanya lagi nggak apa-apa ya. 081225225949 atau 081575800949. Silakan. Masih menunggu. Kita masih punya banyak waktu. Kira-kira mungkin 30 menit ke depan ya. 30-35 menit ke depan. Karena kita hari ini sampai jam 10:30 loh. Jadi yang mungkin mau tanya-tanya atau baru dengerin, aduh ketinggalan, boleh siarannya kita bisa dilihat di Facebook yang ada di eh bisa di ini kan. Oke, selamat pagi Bu Elis dan Ningrum, pagi. Saya mau nanya, Pagi. misal saya mau menikah dengan warga Amerika US hanya untuk mendapatkan green card, apakah boleh Bu? Karena kalau dapat green card dengan jalan normal, prosesnya bisa 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan puluhan tahun.
Selama proses tidak boleh pulang Indonesia atau akan di blacklist selamanya. Saat ini saya masih di Indonesia, Bu. Terima kasih. Pertanyaannya, motivasinya apa? Kepengen punya green card. Mm-mm. Menikah hanya pengen punya green card. Ya, enggak, betul kan hanya kepengen supaya dapat green card kan. Sekarang Mm-mm. pertanyaannya, tujuan Anda punya green card apa? Kepengen pindah dari Indonesia ke Amerika, gitu kan? Mm-mm. Mm-mm. Kalau kepengen pindah, pertanyaannya nggak salah toh. Nggak salah toh. Indonesia itu sebetulnya surga dunia. Dan Mm-mm. kedepannya Indonesia ini akan diberkati Tuhan luar biasa loh. Kalau saya Mm-mm. kepengen pindah ya langsung masuk punya green card kerajaan surga. Mm. Kalau cuma pindah ke Amerika ya ngapain gitu kan. Yang Mm-mm. kedua, pernikahan itu hanya sekali untuk selamanya. Kalau kita ini menikah terus hanya dengan supaya dapat green card, ya rugi toh ya. Mempermainkan pernikahan itu kan berarti bohong-bohongan. Ya. Yang kedua, orang Amerika yang mau diajak nikah pasti nggak mau rugi. Masa cuman menikah beginian, cuman beginian doang, cuman surat. Dia pasti nantinya minta yang lain. Pasti minta tidur lah sama kita lah. Pastilah minta apalah. Nggak mungkin dia cuman mau begitu aja. Pastinya paling nggak ngajak orang sama Leven dulu. 2-3 tahun. Nah, buat apa? Kita mengorbankan diri kita, kehidupan kesucian kita, hanya untuk mendapat green card dunia yang sementara. Kenapa kita nggak lebih mempertahankan green card surga? Udahlah bayar harganya kayak apa udah kita jalanin. Hanya untuk dapat green card Amerika aja kita harus dengan cara kalau dengan normal syaratnya macam-macam harus tinggal di Amerika nggak boleh pulang selama sekian tahun. Itu kan kalau sampai nggak di blacklist kita itu hanya negara pemerintahan sementara di dunia loh. Ya. Coba itu diaplikasikan dikembaliin ke green card untuk kerajaan surga. Jaga kekudusan. Enak loh. Nggak boleh kemana-mana. Dalam tanda petik nggak boleh keluar dari kebenaran firman. Tapi mau tubuhnya mau keliling dunia masih bisa kan? Ya. Kalau saya pernikahan seperti itu sebetulnya bohong-bohongan. Hanya membohongi pemerintah. Pemerintah Mm-mm. yang kelihatan. Tapi yang di hadapan Tuhan semua tetap terlihat dan teruji. Mm-mm. Tadi pertanyaannya apa nih Rum? Boleh nggak gitu kan? Ya. Kalau ditanya Hmm. boleh apa enggak? Ya enggak. Karena menikah bohongan hanya untuk mendapat sesuatu hal yang sementara. Hmm. Jadi boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Kalau mau tanya kebenaran firman lo ya. Kalau mau Ya. nurut kebenaran firman ya nggak boleh. Kalau mau Ya. ngikuti prosedur, silakan ngikuti prosedur. Ya. Seperti yang dikatakan Roma 13 bahwa pemerintah ada itu sebagai wakil Allah kok. Mau pemerintahan mana aja, tapi itu sebagai wakil Allah untuk rakyatnya. Mm. Tapi kalau sudah mau bermain-main dengan cara seperti itu, sebetulnya sudah membohongi Tuhan sebetulnya. Ya. Ya, Ya. kalau Betul. mau ikut ya ikutin aja peraturan yang sesungguhnya. Ya. Kalau Kalau beneran mau mm-mm. dapat green card Amerika ya ikutin prosedur yang sesungguhnya. Ya. Kalau mau ininya apa namanya?
eh, kalau mau memang benar pengen pindah ya ikuti prosedurnya. Karena kalau kita ngomong lembaga pernikahan di hadapan Tuhan itu lembaga yang dibentuk Tuhan sendiri loh, gitu ya. Jangan jangan kita menjadi orang yang mempermainkan itu, gitu ya. Semoga jelas. Selanjutnya, pagi Bu, tolong tanya, saat ini kok sedang tenar masalah kesurupan. Apakah itu benar adanya atau hanya sandiwara ya? Biar manusia tidak mudah dirasuki, bagaimana Bu? Terima kasih. Ngetren itu sudah beberapa waktu di sekolah, Mm-mm. kadang di sekolah-sekolah tiba-tiba lagi musim di sekolah ada banyak anak yang kesurupan. Itu lagi musim dulu ya, beberapa waktu yang lalu muncul lagi, nanti hilang, muncul lagi seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya nggak dijaga hati? Hmm. Jaga hati, Mm-mm. jangan izinkan pikiran Anda kosong. Mm-mm. Jangan izinkan iblis membawa pikiran kita melayang-layang ke tempat-tempat belum tentu terjadi. Mm-mm. Jagai firman, apa hati dan pikiran kita dengan firman. Pasti nggak akan kesurupan. Mm-mm. Kalau diri kita ini penuh dengan firman dan Roh Kudus, yaitu setan ora doyan, demit ora ndulit, Lelah leloro padha lunga, amarga amat pracaya rezekine teka, saben dina bejo tumrape sing pracaya Gusti Yesus. Jadi kalau kita percaya Yesus, ngikuti firman Tuhan, setan nggak doyan demit orang dulit. Penyakit akan pergi meninggalkan kita, tapi rezeki ini akan datang sama kita tiap hari. Ya, Mm. caranya tidak kesurupan, baca firman dan bergaul dengan Roh Kudus. Pasti enggak, Mm. dijamin 1000%. Mm-mm. Oke, semoga jelas ya. Caranya biar nggak kesurupan, isi dengan kebenaran firman Tuhan. Oke. Selamat pagi Bu Ningrum, Bu Elis. Pagi, saya Risma di Kendal. Pagi. Bu, 1 minggu yang lalu saya mimpi sebut Yesus dengan nama Tuhan Yesus. Kedua, saya mimpi baca doa Bapa kami, lalu kututup dengan kata dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ketiga, saya mimpi sembayang dengan cara yang lain, tapi diganggu oleh kain putih yang terbang-terbang sambil datang pergi sambil berkata ciluba berulang-ulang. Tapi saya tetap sembahyang. Apa arti mimpi saya itu ya, Bu? Mohon penjelasannya. Mimpinya berarti Anda itu sebetulnya secara alam roh, secara roh, Anda itu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan Anda telah dijadikan anak Allah karena Anda sudah bisa berdoa Bapa kami. Itu mimpi yang pertama, Mm, ya. Itu hanya meneguhkan dalam hati Anda bahwa sebetulnya itu sudah me, sudah dalam diri Anda. mm, Penghayatan Anda, pemahaman Anda, kerinduan Anda percaya Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu memang sudah mendalam dalam diri Anda. Tapi yang mm, kedua, mimpi yang kedua yang tadi Anda berdoa, tapi diganggu dengan kain putih yang terbang-terbang, dengan siluba, tapi Anda tetap berdoa, Anda harus waspada, Anda harus segera dimeteraikan jadi anak Tuhan 100% supaya kuasa gelap yang kepengen mencoba untuk menudungi hidup Anda nggak bisa lagi nyentuh hidup Anda. ya, Ya, karena kain yang terbang-terbang itu seperti kain yang menutupi hidup Anda, mau ya. nyelubungi hidup Anda.
Ya. Eh, kalau belum baptis bisa segera dibaptis ya Ibu. Ya, Kembali menyerahkan ke diri. iya ke gereja lokal mungkin untuk menerima baptisan, gitu ya Bu ya. Semoga jelas dengan jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan Bu Elis tuh bergereja di mana? Bu Elis memiliki tempat pembinaan iman nggak? Bu Elis ini bergereja di GKMI Sola Gracia. Itu gereja saya dan keanggotaan saya itu sejak tahun 89 saya diatestasi dari Isa Almasih Dr. Cipto ke gereja GKMI Sola Gracia yang di Sombok, tempat Pak Giarto. Ya. Ya, Mm-mm. tapi sayanya sendiri jarang sekali ke gereja karena sayanya keliling terus tugasnya. Keliling keluar kota ke gereja-gereja. Kalau di Semarang yang ngisi gereja-gereja di kota Semarang muter. Mm-mm. Kalau keluar kota, banyak keluar kota, keluar daerah, keluar negeri. Sehingga saya sendiri jarang ke Mm-mm. gereja saya sendiri. Ya, yang kedua saya tidak punya tempat pembinaan. Saya nggak punya apa-apa. Adanya saya dikasih tanggung jawab di Persekutuan Doa Putri Sion tiap hari Kamis jam 10 pagi sampai siang sampai jam 12 sudah 37 tahun ada di situ. Mm. Oke. Ya, semoga jelas ya Bu. Pembinaannya enggak. Pembinaannya hanya kalau mau ketemu sama saya sharing bisa gitu. Ketemu sama saya ngumpul sharing, ayo sharing gitu. Bisa sewaktu-waktu. Pokoknya ada jam longgar ngumpul bisa gitu aja. Mm-mm. Saya membina orang tanpa dibatasi dengan tembok gereja dan tembok daripada organisasi. Yang penting saya memberitakan Injil kemanapun, dimanapun, kepada siapapun. Mungkin cukup pertanyaan Ya, saya yang saya bisa jawab. ya. Oke, lanjut. Ini tadi ya Bu, yang Ibu yang bertanya suaminya berpisah. Ada lanjutannya nih. Saya ingin bertanya lanjut soal tadi. Posisinya suami pernah mengatakan ke anak, kamu bukan anakku saat anak itu usia 1,5 tahun. Dan setiap dia marah ke saya, anak selalu kena amarahnya. Serta suami pernah bilang ke anak hampir setiap kali saya opnam di rumah sakit, karena saya 1 tahun lalu divonis autoimun AIHA dan SLE hampir setiap bulan opnam. Mengatakan, papa mau pisah sama bunda. Menjawab tadi, saya pribadi lebih nyaman tidak serumah dengan suami. Ada atau tidak adanya dia tidak berpengaruh apa-apa, karena selama ini saya dituntut semua sendiri. Dia juga di rumah cuma untuk tidur, baik sikapnya kalau ada inginnya. Dan saya tidak ada niat pernikahan lagi karena saya trauma dan ingin fokus ke anak. Jadi, apakah saya harus terima permintaan suami untuk serumah, ataukah memang lebih baik seperti ini yang pisah rumah sudah 1 bulan? Karena dia pergi dan bahkan dia yang minta serumah lagi. Dia tidak ingin memperbaiki hubungan, tetapi dia cuma ingin serumah lagi agar jadi keluarga sehat dan lain-lain. Terima kasih. Maaf, Ningrum. Iya, Bu. Pertanyaannya putus sampai tadi ada dia, tidak ada dia, tidak ada pengaruh karena dia sudah biasa menyelesaikan urusannya sendiri. Nah, sampai Oke, situ selanjutnya aku nggak dengar. oke. Ya, saya ulangi dari mana ya? Oke. Saya pribadi lebih nyaman tidak serumah dengan suami karena tidak ada suami tidak berpengaruh apa-apa. Karena selama ini saya dituntut semua sendiri. Suami juga di rumah Nah, cuma untuk tidur. ya. Dia baik sikapnya kalau ada maunya dan saya tidak ada niat untuk menikah lagi. Saya trauma dan ingin fokus dengan anak. Jadi, apa saya harus terima permintaan suami untuk serumah, ataukah memang lebih baik seperti ini yang pisah rumah sudah 1 bulan pisah rumah? Karena suami pergi
dan bahkan suami yang minta serumah lagi. Suami ini tidak ingin memperbaiki hubungan agar jadi keluarga sehat, cuman pengen serumah lagi aja. Tujuannya serumah lagi apa? Pastinya, pastinya kalau dia kepingin kalian serumah lagi, pastinya di lubuk hatinya yang paling dalam, pastinya ya dia kepingin baikan ya. Tapi mungkin gengsi seorang laki-laki untuk bilang, untuk memperbaiki kelakuan dan sebagainya, mungkin dia gengsi, dia tidak Oh, berani mengungkapkan. ini ada jawabannya, Bu. Pengen serumah lagi karena suami ini merasa bahwa rumah yang ditinggali ini adalah haknya suami. Nah ya terus dia kepengen serumah lagi itu maksudnya selama ini suaminya sudah pergi, enggak kan? Masih di Sudah situ pergi, toh? sudah pergi, Oh sudah pergi udah selama pergi. 1 bulan. Sudah pergi selama satu Oke, bulan, terus sekarang pengen serumah lagi karena suami merasa bahwa rumah yang ditinggali istri itu adalah haknya suami. oke. Semestinya, semestinya kalau dia merasa punya hak ya dia bisa berani balik lagi sendiri itu ya. Ya, Iya kan Ningrum? Kalau ya dia betul. merasa itu punyanya dia, haknya dia keluar-keluar sendiri, sekarang mau balik, Balik berikut. ya, ya dia bisa balik sendiri juga kan, Ya, tanpa diundang, mm-mm. tanpa diundang tuh bisa balik kan. Ya, Tapi ya tergantung istri ya. Kalau istrinya legowo, tahu bahwa itu haknya suami atau Allah orang di dunia ini, apa sih hak yang harus dipertahankan? Orang Tuhan Yesus aja tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, suatu hak yang harus dipertahankan. Apalagi cuman rumah. Mungkin suamimu nggak punya tempat tinggal ya, atau nggak kuat kontrak, nggak punya uang buat kontrak lagi kah? Sehingga dia kepengen balik ke rumah karena nggak punya tempat untuk berteduh. Ya itu kembali dengan hati ibu ya. Kalau bilang nyaman, ya pasti enak, nyaman, tinggal sendiri sama anak, tenang, nggak diributin. Tapi kalau mau mikirkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, ya udah. Dan hidup ini kan kita hanya kepengen menyenangkan hati Tuhan kan. Apa sih yang Tuhan kepengen untuk saya lakukan? Kalau Tuhan kepengen suami balik lagi ya diterima aja. mm-mm. Kalau mau dibilang lebih baik mana, ya pastinya dua-dua. Tapi kalau untuk anaknya lagi, saya nggak ngerti ya perubahan. Apakah suami Anda bisa berubah? Apa hanya untuk masuk untuk apa motivasinya nggak tahu kan? Udah mendingan doa aja. Coba berdoa Roh Kudus. Hmm, hmm. Oke. Bu, suaranya putus. Ibu masih dengar suara Ningrum? Bentar ya, Bu. Oke. Halo? Halo, Ya, Ibu terputus suaranya. nah, terputus. Aku cerita sendiri tadi. Tadi sampai sebaiknya Ibu berdoa. Ya berdoa aja, tanya Roh Kudus Mm-mm. yang tahu hati suami itu Roh Kudus. Ya. Tujuannya dia mau balik ke rumah tuh apa? Ya Mm-mm. kan? Kalau Ya. memang motivasinya karena dia memang benar kepengen rukun balik rujuk, ya oke. Mm-mm. Tuhan suruh terima, terima aja. Tuhan Ya. bilang enggak, ya udah. Ya. Eh, ini harus ada rekonsiliasi sih antara suami dan istri ini. Jadi Ya, minta minta Tuhan, tanya Roh Kudus, berdoa, ini tujuannya apa, akan jadi seperti apa. Kalau memang ini harus dilewati untuk waktu untuk rekonsiliasi, ya baik. Sekali lagi,
lebih baik nurut apa katanya Tuhan kan. Ya, Karena hidup ini kan hanya kepengen menyenangkan hati Tuhan. betul, Ya, betul. diajak ngomong dulu aja, coba diajak ketemu ngomong dari hati ke hati maksudnya apa, maunya gimana. Ya, Jangan jangan diem-dieman, tapi ya, coba komunikasi, ketemuan. ya. Turunkan tensi emosi, turunkan egonya, ngomong dengan kepala dingin gitu ya. Libatkan Roh Kudus di dalamnya untuk ini mau seperti apa gitu kan. Sekali lagi nurut apa katanya Tuhan itu lebih baik. Tuh. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi, silahkan. Masih dibuka ya WhatsApp-nya di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Bu, boleh Pagi. tahukah Persekutuan Doa Putri Sion itu alamatnya di mana? Dan apakah khusus hanya untuk wanita saja? Terima kasih. Betul. Persekutuan Doa Putri Sion ini ada di Jalan Tamburan nomor 3. Sebelah rumah makan Blesteran, dekatnya rumah makan Pelangi yang ada di Tamburan sana, di atas. Yang kedua, Persekutuan Doa Putri Sion ini memang khusus untuk wanita. Karena punya tujuan mengembalikan kaum wanita kepada fungsi yang sesungguhnya. Cuman ketika hari libur besar ya, hari raya gitu, hari besar nasional, suami boleh dibawa, anak juga boleh dibawa. Hmm. Kalau liburan sekolah, anaknya boleh dibawa. Kalau liburan sekolah, anak laki atau perempuan yang masih kecil boleh diajak. Tapi kalau yang sudah dewasa nggak boleh. Hmm. Ya, bolehnya Ya. dibawa suami-suami ketika hari libur nasional. Ya, hari libur nasional jatuhnya hari Kamis karena persekutuan doanya hari Kamis. Ya, Kalau Kamisnya itu tanggal merah, suami-suaminya boleh dibawa. Karena ini memang hanya khusus untuk wanita, ya. Kalau mungkin ada yang lain ini khusus buat wanita, iya, namanya Putri Sion ya, khusus buat wanita. soalnya kalau dibuat suami istri lagi, nanti Hmm. biasanya suami banyak yang gini loh. Nah, tuh denger tuh bagian kamu. Makanya tuh jadi istri begini, jangan begitu. Nah, kita dituntut terus sama suami. Sedangkan kita ini lagi belajar kan, lagi belajar hidup jadi penolong yang sepadan bagi pasangan kita tanpa diintimidasi dan diancam oleh suami. Tapi kita bertobat, berubah karena kesadaran kita sendiri. Oke. Jadi ini khusus Itu buat. alasannya kenapa khusus perempuan. Oke. Ini cukup lama ya Bu, udah 37 tahun loh, keren banget. Ya, lebih tua Jadi dari good news. iya, bener, bener. Lebih tua dari good news awal dari situ. Ya, itu ya. Semoga jelas tadi yang pengen tahu tentang Persekutuan Doa Putri Sion itu setiap hari Kamis jam 10 di tadi Tambora nomor 3. Tapi sekali lagi ya, khusus wanita, bukan untuk pria. Jadi kalau para pria yang ingin ikut, aduh, ini khusus wanita. Maaf, maaf, maaf. Gimana Bu? Maaf, maaf. Lah ya kalau mau kaum pria kalau mau ikut, maaf, maaf, maaf. Kecuali pembicara. Oh iya betul, kecuali pembicara. Karena pembicaranya tuh bisa siapa saja kan ya pembicaranya. Kalau pembicaranya Ya. itu pria bisa ada pembicaranya. Oke. Kalau pembicara pria kan kita dari sisi ibu-ibu kepingin tahu sebetulnya kepingin aneh suami itu kayak apa sih gitu Oh iya. kan. Betul, betul, betul. Jadi biar bisa tahu gitu ya, mensikapinya seperti apa sih gitu kan. Karena sekali lagi pria dan wanita tuh isi kepalanya bisa berbeda jauh ya Bu. Oh jauh, jauh, sangat jauh.
Nah, itu dia. Isi kepala pria dan wanita itu sangat jauh. Mm-mm. Perempuan dokter umum, pria Mm-mm. dokter spesialis. Gitu ya. Yang kerja kok enggak, iya, yang kerja kok otak kanan dan otak kiri dulu gitu kita Mm-mm. Hmm. sering kali loh nih Rum. Kita Mm-mm. kanan dan otak kiri itu Mm-mm. ada satu jembatan kalau diterangin loh ya. Kayak Mm-mm. ada satu jembatan itu yang tebelnya 40 40 apa ya 40 mili atau apa lebih tebel eh, perempuan kalau nggak salah. Sehingga Mm. perempuan itu punya keistimewaan yang kayak tadi jadi dokter umum. Mm. Kalau laki itu kalau lagi nonton TV kita ngobrol pak atau yang atau saya Mm-mm. Hmm. Bu, suaranya hilang lagi. Halo? Ningrum nggak bisa dengar aku suara. nggak tahu. Iya ternyata itu seperti itu banyaknya. Kita udah Hmm. cerita ngecepret, ternyata dianya nggak dengar. Hmm. Ya, Dia ya, ya, ya. menganggap kita belum cerita sama dia. Hmm. Karena apa kalau istilahnya multitasking gitu ya, dia tuh nggak bisa, cuman bisa satu fokus aja. Betul. Sementara kalau wanita itu sambil masak kupingnya bisa denger nih apa sih orang lagi ngomong. Oh, Atau sambil masak, sambil gendong anak, Heeh. tangannya ngosreng-ngosreng, masih Mm-mm. bisa pegang telepon sambil Mm-mm. ngobrol. Nanti kalau pas hujan dia bisa teriak, Mbak, jemurannya, tolong diangkat. Nah, itu perempuan. Betul, Lo betul. keren lo itu betul nggak? Coba Yes, bayangin. Sambil betul. gendong anak, sambil masak, sambil handphone, ya kan? Bisa Mm. pegang telepon, bisa sambil merintah pembantu. Keren loh perempuan itu. All round. Oh, benar. Nah, perbedaan inilah yang kadang-kadang bikin kita nggak bisa nebak isinya ini apa sih gitu. Nah, makanya butuh hal-hal untuk dibicarakan, butuh hal-hal untuk diutarakan, dikomunikasikan seperti itu ya. Nah, wanita-wanita ini juga perlu tadi kan disampaikan Bu Elis juga perlu belajar gitu ya. Maunya pria itu seperti apa, isinya apa, yang dipikirkan. Kadang-kadang kita melihat satu objek yang sama, pikirannya bisa beda banget gitu kan ya karena tadi pria dan wanita gitu. Kita melihat satu Karena sudut masalah, pandang, karena sudut pandangnya juga berbeda. Makanya betul. nangkepnya beda, Bro. Betul. Bu, ada telepon yang masuk, kita angkat dulu ya, Bu. Yo, monggo. Halo. Halo, Bu Elis. Iya, gimana Ibu? Oh, Ini Risma. Mm-mm. Bu, mau nyambung pertanyaan yang tadi ya, Bu. Mm-mm. ya. Bu, sejak 2 tahun lalu yang aku dengerin khotbah Kristen di radio itu, saat ada pendeta yang bilang, kan waktu itu kan pendetanya khotbah, terus dia baca doa. Mm-mm. Yang doanya tuh sekilas aku ingat tuh kayak gini. Aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku, kayak gitu. Terus aku ngikutin doa Oh, itu. Lalu pendetanya tuh bilang katanya harus itu nyaranin buat secepatnya dibaptis Mm-mm. atau ke apa pendeta yang dikenal kayak gitu. Nah, aku tuh nggak kenal sama sekali Bu pendeta kecuali Bu Elis kan di radio ini. Dan soal ya. gerejanya tuh aku juga nggak tahu Bu di tempat aku tuh gerejanya di mana. Sejak itu sampai Hmm. sekarang hampir 2 tahun lebih ini Bu, aku nggak ngelakuin sembahyang apapun. Nggak ngelakuin sembahyang dengan cara lama ya Bu, dengan cara Muslim Ya, gitu. ah, Aku hanya Mbak jangan hanya sebut agama. baca doa. Oh iya, maaf Ya, keceplosan Ibu. terus. Ah. Hanya baca doa Bapak kami itu Bu, hampir kadang juga malam. Tapi kalau ingat itu Bu,
dan masih dengerin khotbah Kristen sampai sekarang tiap hari. Terus suamiku tuh bilang, hati-hati kamu jangan sampai musyrik gitu. Kamu harus pilih yang mana gitu. Nah, aku tuh bingung, Bu. Sampai sekarang nggak ngelakuin sembahyang apapun. Mau sembahyang cara lama atau cara Kristen, aku tuh bingung nggak tahu apa aku udah jadi Kristen atau belum. Aku juga nggak tahu, Bu. Iya. Ya, sudah. Jadi, iya, Hmm. itu mohon Bu Elis jalan keluarnya gimana ya, Bu? Karena benar-benar bingung, Bu. Aku takut gimana ya, Bu? Rasanya tuh nggak ngelakuin sembahyang jauh dari Tuhan tuh rasanya nggak enak banget, Bu. Nggak tenang gitu Ya. rasanya. Ya, itu ya Mbak, dijawab ya. Iya, Ibu. Terima Iya, kasih. saya dengar lewat radio ya, Bu. Iya, Terima kasih. Ya, makasih. iya Bu. Ya, berarti ketika Anda menirukan khotbah pendeta itu tadi, diajak terima Tuhan Yesus, Anda mengikuti dan mengundang Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ya berarti Anda sudah menerima Tuhan Yesus. Makanya nggak heran kalau tadi Anda mimpi dan mimpinya itu benar, ya seperti itu Anda sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Nah, kalau suami tidak kepengen Anda musyrik, apakah suami Anda mengizinkan Anda mengikut Tuhan Yesus? Ya. Kan disuruh milih itu tadi. Harus pilih mana salah satu. Ya kalau Anda sudah mantap dan selama ini sudah berdoa Bapa kami dan berdoa kepada Tuhan Yesus, Anda sudah mantap, ya sudah jangan ragu-ragu, berarti memang panggilan. Tapi asal Anda tidak boleh ikut-ikutan loh ya. Ikuti panggilan hati aja. Ya. Ini kalau nggak salah Bu, siapa Risma, siapa ya? Ya, Yang di ya Bu Kendal Risma. kan ya? Betul. Ya. Oke deh, nanti aku telepon pribadi. Oke, ya Bu. Kayaknya nomor teleponnya sudah pernah saya kasih ya Bu. Ah, sudah. Ya. Untuk mencari gereja yang ada di sekitar sana ya, yang nggak terlalu jauh. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Bu Risma. Buat yang mungkin ada yang tanya lagi, oh, oke, ini sudah terjawab sepertinya tadi ya tentang lokasi Putri Sion tadi. Tapi sekali lagi ya, buat bapak-bapak mohon maaf tidak bisa join di persekutuan doa Putri Sion, hanya buat wanita atau ibu-ibu gitu ya. Oke. 10:27 terakhir Bu, pesan buat pendengar ya Bu, buat Good News Family karena sepertinya ini sudah nggak ada yang baru. Sudah terjawab semua WhatsApp yang saya bacain. Oke, pesannya, ayo kita belajar memegang firman, memegang perintah Tuhan dan menyimpannya dalam hati kita. Ya. Supaya kita hidup. Tolong dibacain aja Ningrum Amsal Ya. 7 ayat 1. Ayat 1 dan 2. Atau ayat 1 aja. Amsal 7 ayat 1 dan 2. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintah. Peganglah kepada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Ya, oke. Tolong pesannya itu pegang perintah Tuhan, perkataan Tuhan disimpan di hati, dipegang dan dipelihara. Nanti kita pasti hidup. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Elis. Ketemu minggu yang akan datang. Ya, terima kasih buat Anda, Good News Family yang sudah bersama dengan saya 1,5 jam dalam program Hi Friend. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Berharap apa yang dihadirkan boleh menjadi berkat dan bermanfaat buat Anda. Tuhan Yesus berkati.